namaku Adelia Dania Priyadi dengan NPM 60222-116. Hari ini aku akan menjelaskan tentang dunia tanpa angka, menemukan solusi untuk anak-anak dengan diskalkulia. Kira-kira apa aja sih yang mau dibahas? Nah, di sini ada table of content nih yang ngasih kita informasi tentang apa aja yang kita bahas dan kita pelajari hari ini. Yang pertama ada latar belakang kesulitan belajar, definisi diskalkulia, gejala, jenis-jenis, faktor, lalu ada contoh kasus, selanjutnya ada penanganan kasus, serta self-regulation. Kita mulai ngebahas kesulitan belajar ya. Sebenarnya apa sih kesulitan belajar itu? Jadi kesulitan belajar adalah suatu kondisi atau situasi di mana seseorang mengalami hambatan atau tantangan dalam memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau pemahaman yang diharapkan dalam konteks pendidikan. Hal ini dapat melibatkan kesulitan dalam memahami konsep, mengingat informasi, mengerjakan tugas atau ujian, dan mengembangkan keterampilan tertentu. Nah, kesulitan belajar ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor nih, termasuk perbedaan individual, gangguan pembelajaran, motivasi rendah, lingkungan belajar yang tidak mendukung, atau masalah kesehatan fisik atau emosional sekalipun. Kesulitan belajar ini juga banyak macamnya nih, misalnya seperti diskalkulia, kesulitan berhitung, disleksia, kesulitan membaca, disgrafia, kesulitan menulis, disapsia, itu kesulitan berbahasa, dispraksia, kesulitan tidak terampil. Pada kesempatan kali ini, aku mengambil kesulitan belajar diskalkulia atau kesulitan berhitung. Yuk kita pelajari lagi tentang diskalkulia. Diskalkulia adalah gangguan pembelajaran yang mempengaruhi kemampuan seseorang dalam memahami dan menggunakan angka atau konsep matematika. Orang yang mengalami diskalkulia mungkin mengalami kesulitan dalam melakukan perhitungan, mengingat urutan angka, mengenali pola matematika, atau memahami hubungan matematika secara umum. Gangguan ini bukan disebabkan oleh kecerdasan yang rendah atau kurangnya minat, tetapi lebih karena adanya perbedaan dalam cara otak memproses informasi matematika tersebut. Perlu diketahui bahwasannya diskalkulia tidak hanya berkaitan dengan kesulitan dalam matematika, tetapi juga dapat mempengaruhi kemampuan dalam bidang lain yang melibatkan pemrosesan angka, seperti membaca grafik atau menghitung uang. Selanjutnya kita pelajari yuk gejala umum dari diskalkulia. Yang pertama ada kesulitan mengenali dan menghafal urutan angka. Yang kedua kesulitan dalam melakukan perhitungan matematika dasar seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Lalu ada kesulitan dalam memahami konsep matematika yang kompleks seperti persamaan atau geometri. Lalu ada kesulitan dalam menghafal fakta matematika seperti rumus-rumus. Yang terakhir ada kesulitan dalam mengenali pola dan hubungan matematika. Selain gejala, diskalkulia ini juga banyak jenis-jenisnya nih. Apa aja ya kira-kira? Yang pertama ada diskalkulia kuantitatif. Jadi diskalkulia ini adalah suatu kondisi di mana si anak ini kesulitan dalam keterampilan menghitung dan berkalkulasi. Yang kedua ada diskalkulia kualitatif. Jadi diskalkulia ini yang berkaitan dengan keterampilan yang diperlukan dalam melakukan operasi matematika seperti pengurangan, pertambahan, perkalian, pembagian, dan akar kuadrat. Lalu ada diskalkulia intermediate. Jadi kondisi ini tuh si anak tidak dapat membedakan simbol-simbol bilangan dalam matematika. Misalnya simbol kurang dari, lebih dari, perkalian, pertambahan, pengurangan, dan pembagian. Selanjutnya ada diskalkulia prognostik. Jadi diskalkulia ini adalah kesulitan dalam melakukan manipulasi sesuatu secara matematis. Misalnya seperti apabila membandingkan bilangan dalam melihat nama yang lebih kecil atau besar akan mengalami kesulitan dengan kuantitas, volume, atau persamaan. Lalu ada diskalkulia leksikal. Jadi diskalkulia ini adalah kondisi di mana si anak tidak dapat mengingat digit angka dalam jumlah yang banyak. Namun anak dapat membaca digit angka secara tunggal. Adapun diskalkulia yang bernama diskalkulia grafis. Diskalkulia ini adalah kesulitan yang terkait makna bilangan, mengingat nama bilangan, atau mengenali bilangan sendiri. Selanjutnya ada diskalkulia indiagnostik. Diskalkulia ini merupakan kesulitan yang dialami anak dalam mengingat ide atau konsep matematika setelah selesai mempelajarinya. Lalu ada diskalkulia operasional, yaitu anak mengalami kesulitan dalam melakukan operasi dan hitungan aritmatika. Selain itu juga memiliki masalah untuk melakukan perhitungan yang membutuhkan memanipulasi angka dan pemahaman terhadap simbol matematika.
Yang terakhir ada diskalkulia verbal, yaitu anak dapat membaca dan menulis bilangan, akan tetapi mengalami kesulitan dan tidak paham tentang makna dari bilangan. Selain itu, anak juga tidak dapat mengingat nama bilangan atau mengenali bilangan ketika diucapkan oleh seseorang. Orang yang terkena diskalkulia itu bukan tanpa sebab, jadi ada pun faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya diskalkulia pada seseorang. Yang pertama ada faktor fisiologis. Faktor diskalkulia secara fisiologis dapat melibatkan berbagai aspek dalam sistem saraf dan fungsi otak. Misalnya seperti disfungsi pada area otak yang terlibat dalam pemrosesan matematika seperti korteks parietal dan lobus frontal. Yang kedua dari faktor lingkungan. Faktor diskalkulia secara lingkungan merujuk pada faktor-faktor dari lingkungan sekitar seseorang yang dapat mempengaruhi perkembangan dan manifestasi diskalkulia. Beberapa faktor diantaranya adalah ketidakstabilan lingkungan. Jika seseorang tumbuh dalam lingkungan yang tidak stabil, seperti seringnya pindah-pindah sekolah atau kehidupan keluarga yang tidak teratur, hal ini dapat mengganggu perkembangan matematika mereka dan memperburuk kemungkinan diskalkulia. Faktor lainnya adalah kurangnya dorongan ataupun dukungan. Ketika seseorang tidak mendapatkan dorongan atau dukungan yang cukup dari orang tua, guru, atau lingkungan sekitar, mereka mungkin kehilangan minat dalam matematika atau merasa terintimidasi oleh subjek tersebut. Hal ini dapat mempengaruhi motivasi mereka dan memperburuk kemampuan mereka dalam matematika. Faktor yang terakhir yaitu ketidakseimbangan pengajaran. Jika metode pengajaran di sekolah cenderung fokus pada gaya belajar yang tidak sesuai dengan kebutuhan individu yang rentan terhadap diskalkulia, seperti kurangnya penggunaan visual, manipulatif, atau strategi belajar yang berbeda, maka hal ini dapat menghambat perkembangan mereka untuk mempelajari matematika lebih lanjut. Faktor yang terakhir adalah faktor psikologis. Faktor diskalkulia secara psikologis merujuk pada faktor-faktor yang berkontribusi pada perkembangan dan manifestasi diskalkulia, yaitu gangguan pembelajaran dalam bidang matematika. Terdapat faktor yang berperan seperti faktor emosional dan motivasi. Gangguan matematika seperti diskalkulia ini dapat menyebabkan stres, kecemasan, atau frustasi yang signifikan pada individu. Rasa frustasi ini juga yang dapat mengurangi motivasi mereka untuk belajar matematika. Lalu faktor kognitif. Beberapa individu mungkin mengalami kesulitan dengan kemampuan pemrosesan kognitif yang relevan dengan matematika, seperti pemahaman konsep angka, ruang, waktu, dan juga ukuran. Yang terakhir, faktor persepsi. Diskalkulia juga dapat terkait dengan masalah persepsi visual atau auditori yang dapat menghambat kemampuan individu untuk mengenali dan memproses informasi matematika. Individu dengan diskalkulia mungkin mengalami kesulitan dalam membedakan simbol angka. Seperti yang sudah aku jelaskan, simbol angka yang dimaksud adalah simbol seperti kurang dari, lebih dari, perkalian, pembagian, bahkan pengurangan pertambahan. Nah, di sini ada salah satu contoh kasus seorang anak yang mengalami kesulitan belajar diskalkulia. Jadi diskalkulia ini bukan cuma sekedar mitos ya teman-teman. Kasus ini terjadi pada seorang anak yang bernama Jessica. Ia ini berusia 10 tahun dan sedang duduk di kelas 5 SD. Jessica didapati mengalami masalah dengan mata pelajaran matematika. Nilai matematika yang Jessica dapat selalu saja rendah, walaupun pada mata pelajaran lain nilainya itu selalu bagus, selalu baik. Mungkin guru-guru nih juga heran ya, kenapa Jessica nilai matematikanya tuh rendah atau kurang bagus, padahal nilai mata pelajaran lainnya selalu oke-oke aja gitu. Alhasil ada seorang guru yang memanggil Jessica dan memberinya lembar kertas dan pensil dan memintanya untuk menyelesaikan soal. Soal yang diberikan oleh gurunya Jessica ini masih berkaitan dengan matematika dan juga matematika dasar, yaitu perkalian. Contoh soalnya seperti ini. Jonas seorang petani memiliki 25 pohon apel dan tiap pohon menghasilkan 50 kg apel per tahun. Berapa kilogram apel yang dihasilkan oleh Jonas tiap tahunnya? Setelah soal itu dibacakan oleh gurunya, si Jessica ini berusaha keras untuk menemukan jawaban dari soal tersebut. Tetapi
tetap tidak bisa, ia tidak bisa menyelesaikan soal tersebut. Guru Jessica ini pun curiga, malah siapa tahu Jessica tidak mengerti, tidak paham apa yang harusnya ia lakukan untuk menyelesaikan soal ini. Dan juga bagaimana langkah-langkah untuk mengerjakan soal tersebut. Lalu guru Jessica tersebut bertanya kepada Jessica bagaimana ini cara menyelesaikannya. Jessica hanya menjawab bahwa ia harus mengalihkan 25 dengan 50. Akan tetapi Jessica ini tidak dapat menghitungnya. Nah, kemudian gurunya Jessica ini mencoba untuk memberi sebuah kalkulator kepada Jessica. Lalu si Jessica ini mengotak-atik kalkulator tersebut dan alhasil dia menemukan jawaban dari soal tersebut gitu. Dari kasus Jessica ini kita bisa memberikan penanganan berdasarkan 3 teori, yaitu teori kognitif, teori konstruktivisme, dan teori ELT. Tapi pada kesempatan kali ini kita bahas tentang teori konstruktivisme dulu ya. Jadi teori konstruktivisme ini adalah teori pembelajaran yang menekankan peran aktif individu dalam konstruksi pengetahuan dan pemahaman melalui interaksi dengan lingkungan. Teori ini juga dikembangkan oleh beberapa ahli loh, termasuk Piaget, Vygotsky, dan Jerome Brunet. Dalam konteks pendidikan, teori konstruktivisme ini lebih menekankan pentingnya pendekatan pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif dalam membangun pengetahuannya mereka sendiri. Lalu guru itu tugasnya apa dong? Nah, dalam teori konstruktivisme ini, guru berperan sebagai fasilitator pembelajaran yang memfasilitasi pengalaman belajar yang relevan, menantang, dan bermakna. Jadi, siswa itu diberikan kesempatan untuk bereksplorasi, berdiskusi, dan berkolaborasi dalam membangun pemahaman mereka sendiri. Dalam teori konstruktivisme, pengetahuan ini dipandang sebagai konstruksi yang kontekstual, pribadi, dan terus berkembang. Jadi siswa dipandang sebagai pembangun pengetahuan yang aktif, sedangkan guru berperan dalam memfasilitasi dan mendukung proses konstruksi tersebut. Nah teman-teman, sebenarnya secara tidak langsung kita itu pernah mengalami teori konstruktivisme ini dalam dunia pendidikan, dalam lingkup sekolah. Misalnya seperti kurikulum K13, di situ siswa dituntut sebagai bahan ajar yang lebih aktif daripada guru, dan guru itu hanya sebagai fasilitator dari pengetahuan siswa. Kembali lagi dengan penanganan kasus Jessica tersebut, ada beberapa pendekatan yang dapat dilakukan atau digunakan dalam penanganan atau pencegahan diskalkulia yang terjadi pada anak. Yang pertama, gunakan metode pembelajaran, kolaborasi, dan diskusi. Diskusi dan kerja kelompok memungkinkan Jessica untuk saling berbagi ide, membangun pemahaman bersama, dan memperoleh perspektif yang beragam. Yang kedua, ada menggunakan metode pembelajaran visual dan konkret. Metode ini menggunakan representasi visual dan objek yang nyata untuk membantu Jessica memahami konsep matematika. Biasanya menggunakan alat peraga seperti balok kayu, gambar, atau diagram dapat membantu Jessica memahami konsep matematika tersebut. Misalnya, jika berkaitan dengan kasus Jessica yang tadi, itu guru sebagai fasilitator itu bisa menggunakan alat peraga seperti puzzle-puzzle kayu untuk memperlihatkan kepada Jessica bagaimana konsep matematika perkalian tersebut secara visual. Yang ketiga, pembelajaran berbasis masalah. Pada hal ini, Jessica bisa saja diberikan tugas atau masalah matematika yang bermakna dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Misalnya dengan tugas mengurutkan daftar belanja atau tugas menghitung dan memindahkan apel dari keranjang satu dan yang lainnya. Nah, pendekatan yang terakhir itu adalah pembelajaran berbasis pengalaman. Jadi hal ini memberikan kesempatan kepada Jessica untuk belajar melalui pengalaman secara langsung, eksperimen, dan aktivitas praktek. Contohnya yang berkaitan dengan matematika adalah pembelajaran melalui jual beli di pasar atau pembelajaran melalui kegiatan olahraga. Selain penanganan menggunakan teori konstruktivisme, penanganan selanjutnya ini bisa menggunakan self-regulation atau regulasi diri. Berdasarkan kasus Jessica yang mengalami diskalkulia, berikut ini adalah contoh self-regulasi yang dapat dia terapkan. Yang pertama, perencanaan dan strategi atau planning dan strategi.
Di sini Jessica perlu merencanakan waktu belajar matematika yang secara teratur dan membuat strategi belajar yang lebih efektif, seperti menggunakan metode belajar yang sesuai dengan gaya belajarnya. Lalu Jessica juga dapat meminta bantuan dari guru, teman, atau orang tua untuk membantu mengembangkan kembali strategi belajar yang cocok bagi dirinya. Self-regulasi lainnya adalah pengawasan diri atau self-monitoring. Jessica perlu mengawasi kemajuan belajarnya dalam matematika dengan memperhatikan peningkatan dan perbaikan yang telah dicapai. Selain itu, Jessica juga harus memantau emosi dan tingkat frustasinya saat belajar matematika dan mencari cara agar untuk mengelola stres atau kecemasan yang mungkin akan muncul. Lalu berikutnya ada kontrol diri atau self-control. Jadi Jessica ini perlu melakukan penyesuaian kembali dan perubahan dalam strategi belajarnya jika ia belum menghasilkan hasil atau nilai yang memuaskan. Jika metode belajar yang sedang dijalankan oleh Jessica ini tidak efektif, maka Jessica dapat mencoba pendekatan atau teknik metode belajar yang berbeda untuk meningkatkan kembali nilai-nilai atau pemahaman dan kemampuan matematika yang ia miliki. Nah, pendekatan self-regulasi yang terakhir ini adalah motivasi diri atau self-motivation. Jessica ini perlu memotivasi dirinya sendiri nih dengan meningkatkan diri tentang pentingnya belajar matematika tuh apa sih dan manfaatnya untuk masa depan tuh apa sih. Selain itu, Jessica juga dapat menetapkan hadiah atau penghargaan bagi dirinya sendiri setelah mencapai tujuan belajarnya dalam matematika ini. Misalnya dengan mencapai nilai yang memuaskan atau memahami suatu konsep baru, ia dapat memberi hadiah untuk dirinya sendiri atau biasa disebut dengan self-reward. Selesai sudah pembelajaran hari ini, berikut referensi dari pembuatan materi yang telah saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf, terima kasih.